Selamat pagi, selamat memasuki akhir pekan. Ibu bapa, opa oma, dan saudara-saudaraku yang baik. Puji syukur, Tuhan terus menyertai kita dari hari Senin sampai Sabtu ini. Firman Tuhan yang direnungkan dari Lukas 16 ayat 23. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham, dan Lazarus duduk di pangkuannya. Saudaraku, pengelolaan hidup saat ini sangat menentukan apa yang akan dipetik di masa depan. Dalam hal ini juga berkaitan dengan hidup setelah di dunia ini. Ada dua orang yang hidupnya amat berbeda. Yang satu bernama Lazarus, seorang pengemis. Tubuhnya tak terurus, penuh borok. Sehari-hari berbaring di depan pintu rumah si orang kaya. Cuma anjing yang mau menghampiri. Itu pun untuk menjilat boroknya. Sedangkan orang kaya, busana yang dipakai, serta gaya hidupnya berbalutkan kemewahan. Sungguh berbeda. Ketika hidup mereka sama-sama berakhir, ternyata situasinya berubah posisi. Lazarus dibawa oleh malaikat, sedangkan orang kaya cuma dikuburkan. Tidak berhenti di situ. Si pengemis di pangku Abraham, tanda ia berbahagia. Bagaimana dengan si orang kaya itu nasibnya? Ia tidak berada di tempat sebahagia Lazarus si orang miskin. Minuman pun tak ada di tempatnya. Ia sangat kehausan, tapi tidak berdaya. Ia benar-benar berada terpisah dan tak terjembatani. Sungguh mengenaskan nasib si orang kaya setelah hidupnya di dunia berakhir. Kemewahannya juga berakhir. Penderitaannya yang dimulai. Semasa di dunia, ia bisa hidup glamor, serba ada. Setelah periode di dunia berakhir, air setetes pun ia tidak miliki. Sekaligus kebutuhannya tidak bisa dipenuhi. Air, tanda kebutuhan paling sederhana saja, ia tidak punya. Apakah ini merupakan ganjaran buat setiap orang kaya? Di dunia dengan leluasa bisa hidup berbalutkan kemewahan, tapi nanti kelak nasib seperti orang kaya di atas akan dia jalani oleh setiap orang kaya. Saudaraku, Allah tidak melihat kekayaan sebagai pangkal yang menyebabkan orang kaya dalam kisah itu menderita. Dalam Alkitab, tidak ada larangan menjadi kaya. Namun, sebab musabab orang kaya itu menderita,
adalah ketidakpeduliannya. Setiap hari ia melihat Lazarus, setiap hari ia tidak mengacuhkannya. Orang kaya itu, saudaraku, tidak melihat kekayaan sebagai pemberian Tuhan yang harusnya dipakai menolong orang lain. Ia salah mengelola kekayaan yang dimilikinya. Ia tidak melihat penderitaan orang menyentuh kalbunya. Sehingga meski setiap hari Lazarus berbaring di depan pintu rumahnya, Lazarus tidak merasakan berkat yang dimiliki orang kaya itu. Saudaraku, orang kaya itu buta dalam kekayaannya. Kemiskinan ekstrim dan nyata yang terpampang setiap hari di depan matanya, ia tidak lihat. Berarti ia tidak pernah menatap mata yang penuh harap. Ia tidak pernah bisa mendengar suara batin yang merintih. Pola hidup mewahnya mengaburkan pandangan atas orang miskin seperti Lazarus. Saudara-saudaraku, kesenjangan hidup tidak hanya tergambarkan dalam kisah Lazarus dan orang kaya di atas. Kini pun masih terjadi. Ada orang yang masih bertanya, apakah besok bisa makan? Pertanyaan yang berisikan ketidakpastian. Pada sisi lain, ada orang yang bertanya, besok makan di mana? Pertanda hidup penuh kepastian dan bisa memilih jenis makanan. Bahkan tidak sebatas itu. Di masyarakat kita, kemewahan ekstrim dan kemiskinan ekstrim, fenomena itu masih bisa ditemukan. Bersyukurlah jika masih ada sosok yang punya jiwa peduli, seperti Dr. Lee Darmawan misalnya, yang kekayaannya, pengetahuannya, dan dedikasinya diberikan untuk orang miskin. Dan lebih bersyukur lagi jika Anda dan saya termasuk bagian orang-orang yang peduli di tengah gereja dan masyarakat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, berilah kami jiwa yang melek atas yang menderita dan hati yang terbuka membantu mereka yang perlu uluran tangan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi saudaraku. Selamat memasuki akhir pekan. Masih bersama Pendeta Supriyatno. Tuhan memberkati.